Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofiah dari kelas BKI 3E akan mencoba menjelaskan materi psikoanalisis sosial. Biografi singkat Karen Horney lahir pada tanggal 16 September tahun 1885 di tengah keluarga Cloyd dan Bert Wackels Danielson. Beliau dilahirkan di desa kecil tidak jauh dari Hamburg, sebelah utara Jerman. Ayahnya adalah seorang kapten kapal dengan berlatar belakang Norwegia dan ibunya adalah orang Belanda. Ayah Horney adalah seorang yang tak beragama, bersifat menguasai dengan keras sekali, angkuh, serta murung dan pendiam. Sementara ibunya adalah orang yang menarik, periang, dan berpikiran bebas. Teori psikoanalisis sosial dari Karen Horney memiliki asumsi bahwa kondisi sosial dan kultural, terutama pengalaman pada masa kanak-kanak, berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Orang yang tidak mendapatkan kebutuhan akan cinta dan kasih sayang di masa kanak-kanak akan mengembangkan rasa permusuhan atau basic hostility terhadap orang tua dan akhirnya akan mengalami kecemasan atau basic anxiety. Tujuan umum psikoterapi dari Horney adalah membantu orang berkembang dari ideal self menuju ke self-realization. Tujuan khususnya yaitu yang pertama menghilangkan gambaran diri ideal, yang kedua menghentikan pencarian erotik akan kemuliaan, dan terakhir itu mengubah kebencian diri menjadi penerimaan diri yang sebenarnya. Kelebihan dari teori ini yaitu ada pada deskripsi mengenai neurosis. Tidak ada pakar yang menulis banyak darinya mengenai neurosis. Deskripsi yang komprehensif mengenai kepribadian neurosis memberi kerangka yang bagus untuk memahami orang yang jiwanya tidak sehat. Kekurangannya yaitu teori Horney tidak dikembangkan memakai data yang spesifik. Lebih banyak Horney menyebutkan 4 cara yang dilakukan manusia untuk mengatasi kecemasan, yaitu yang pertama kasih sayang, di mana orang akan membeli cinta dan kasih sayang dengan cara menuruti permintaan orang lain. Yang kedua yaitu submissiveness, yaitu di mana orang akan patuh terhadap orang lain, intuisi ataupun kepada agama. Yang ketiga yaitu power, itu di mana orang akan mendominasi, mempermalukan orang lain dan tidak mau berbagi kepada orang lain. Yang terakhir yaitu withdrawal, yaitu sebuah cara di mana orang akan mengembangkan kemandirian dari orang lain atau memisahkan diri secara emosional dari orang lain. Selain bersumber dari kultur dan konflik interpersonal, ada faktor lainnya yaitu konflik intrasikis yang muncul karena pengalaman interpersonal seseorang. Ada 2 konflik intrasikis yaitu ideal self dan self-hate. Ideal self merupakan sebuah usaha untuk membuat gambaran diri yang ideal untuk mengatasi konflik diri. Orang yang tidak mendapat kasih sayang merasa tidak aman dan percaya diri. Pada umumnya tidak memiliki kemampuan memahami dirinya sendiri. Ada 3 aspek gambaran ideal, yaitu pertama pencarian neurotik, yaitu mencakup kebutuhan untuk selalu tampil sempurna, ambisi untuk terus-menerus meraih keberhasilan, dan mencapai kesuksesan dengan menjatuhkan orang lain. Yang kedua yaitu permintaan neurotik, yaitu orang neurotik percaya bahwa mereka sempurna sesuai gambaran diri ideal mereka. Oleh karena itu, mereka menuntut untuk mendapat perlakuan istimewa. Mereka tidak mampu melihat bahwa permintaan tersebut sangat berlebihan. Kebanggaan. Yang ketiga yaitu kebanggaan neurotik, yaitu kebanggaan yang salah dan tidak realistis. Berdasarkan gambaran diri ideal, kebanggaan ini biasanya dinyatakan dengan lantang untuk menjaga gambaran diri idealnya. Selanjutnya yaitu self-hate, yaitu usaha menganggap rendah real self. Ketika orang neurotik menyadari bahwa diri sebenarnya tidak dapat memenuhi tuntutan diri ideal, maka mereka akan membenci dirinya sendiri dan menganggap rendah dirinya. Ada 6 cara untuk membenci diri, yaitu yang pertama selalu menutup diri, yang kedua selalu mendakwa atau memaki diri sendiri, yang ketiga yaitu menghina diri sendiri, yang keempat frustasi diri, yang kelima penyiksaan diri, dan terakhir itu tindakan dan dorongan untuk menghancurkan diri. Contoh kasus dari teori ini yaitu dia mempunyai gambaran diri idealnya atau ideal self-image. Dia ingin terlihat sempurna, ingin selalu disanjung. Kehidupan asli dan kehidupan sosial media sangat berbeda. Dia selalu pamer akan kekayaannya, membeli barang-barang mewah hanya untuk disanjung dan terlihat sempurna di media sosial. Dia melakukan segala cara untuk memenuhi hasratnya. Jika tidak terpenuhi, dia akan membenci dirinya atau bahkan dia melakukan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Itulah mengapa tujuan dari psikoterapi ini